persegi panjang atau Yang pertama yaitu kita ambil top line, setelah itu kita ambil rectangle, setelah itu kita ambil kita buat ini kita buat ini dulu segi panjang. Kita buat ukurannya di sini 300 sini 150. Setelah itu ini kita ekspor sepanjang 1 mili ke atas ya. Tuh. Oke kan, salah ternyata ini geser dulu ya. Kita buat ini ekspornya 20 ya, 20. Oke kan, oke. Setelah itu kita buat sudutnya keempat sisi dengan ukuran 10. Kita okekan. Setelah kita okekan, setelah kita ambil normal tuh, setelah itu kita membuat ini center rectangle. Kita buat ukurannya ini, kita buat dimensinya ini 240. Kita okekan, dan ini adalah 100. Tekan dulu 100. Setelah itu kita ambil extrude, sehingga ini menjadi abu-abu dan smart dimensionnya menghilang. Setelah itu kita ambil fitur, kita ambil outliner. Setelah itu kita ambil ini dulu. Kita ambil right size, kita ambil 17. Silakan buka aplikasi Solidboard-nya yang ada. Kalau yang tahun 2020 coba buka yang tahun 2020 aplikasinya. Buka ya, Pak. Setelah itu kita lakukan ambil 2D state, kita ambil ini dan kita okekan. Setelah selesai membuat lubangnya, terus kita ambil ini dan kita ubah ini menjadi tol.
Terus saya dulu. klik subtract. Saya dulu. Kita ya. Setelah itu kita ambil hal wizard, kita ambil ini. Setelah itu kita ambil head table. Setelah itu kita ambil ukurannya 16. Ini 16. Oke, sebentar ya. Ini Bang. Setelah itu kita tekan, kita ambil sketnya, pasang di keempat sisi. Terus kita tekan. Setelah itu kita menghilangkan garisnya. Terus kita ambil dan garisnya sudah hilang. Setelah itu baru kita simpan. Kita kasih aja namanya, terserah. Sudah kita simpan. Gimana yang nggak bisa tadi gimana? Nah, Bisa. tik, Kita sini. tik, D1. Tik D1 kita simpan. Kita lihat dulu tebet baru. Kita ngerepat lagi. Kita ngerepat. Oke, kita buat yang baru. Kalau nggak mau jangan. Setelah itu kita ambil front start, terus di sini kita line yang tipis. Setelah itu kita buat, setelah itu kita buat garis, kita buat lingkaran. Setelah itu kita ambil line lagi, buat garisnya ke kiri. Teruskan di sini. Setelah itu kita kontrol dan ini. Setelah itu kita ambil mirror dan side. Setelah itu kita buat smooth dimension, kita buat ukurannya ini smooth dimension, ukurannya 75. Kalau mau munculin itu biasanya di ini 200 untuk buat muncul ya kan. Oke. tentukan. Oke, itu boleh boleh. Oh, ini yang mana? Selanjutnya diameter ini Oh, ini ada yang 2000, yang versi 2016 dengan 2020 ya. Selain itu ada versi yang berapa ya? 20 sama 16. Ah, isi. Oke. Setelah kita itu bisa pinjam berapa kita sih? membuat lingkaran baru Saya udah mungkin jam 8. Oke, oke. kita buat smooth dimensionnya 24. Lagi yang lagi login silakan, yang lagi buka server buka aja, nggak apa-apa. Tapi teman-teman sebelum kita mulai saya mau perkenalkan diri dulu ya kayaknya guys ya.
Ada yang udah pernah ketemu dengan saya belum? Ya ini belum. Yang belum. Setelah itu kita Perlu perkenalan diri lagi nggak sih? Oke. Oke teman-teman, perkenalin nama saya Agus Baharudin. Teman-teman Aren. Untuk nationality saya Indonesia, tapi saya lahirnya di Bengkulu. Ada Bengkulu sih? lab Ada ya. Tapi walaupun lahir di Bengkulu, ada sekian saya. kita So far, so good. Ada yang ingin ditanyain sebelum kita mulai? Pada beri waktu apa? itu kita Iya kan? Kalian jangan as engineer, kalian harus apa namanya? Mempersiapkan diri kalian, mengidentifikasi diri kalian sebagai seorang engineer. Tahu engineer nggak? Namanya siapa? Nggak apa, just say your name. Nggak kedengeran? Oke, Desi. Desi tahu nggak ya? Engineer itu apa? Apa dia harus? Kalian pernah kan? Yang kalian otomotif engineering di belakangnya kan? Atau 90 menit ke depan saya ingin teman-teman semua ini kembali pahamin itu dulu. Tanyakan ke diri teman-teman. Saya biasanya kalau yang kuliah sama saya ya, di pertemuan pertama saya biasa nanya ini dulu gitu. Kenapa sih gitu ya? Karena emang itu sih. Karena kita mau belajar tuh ya belajar kayak gitu aja gitu. Sama belajar semuanya gitu kan. Tanpa tahu tujuannya, tanpa tahu kita mau konsepnya itu bagaimana. kita gabungkan Pertemuan selanjutnya baru kita bahas tentang yang lebih deep lagi nanti. Oke? Sudahkah pernah teman-teman menanyakan kenapa sih teman-teman rela-rela sekarang lagi libur ya nggak sih? Seharusnya bisa pulang kampung, datang ke sini itu, duduk di sini dengerin belajar buat SolidWorks. Kenapa? What? You can learn what itu you kita need. ambil map You can learn what you need. Artinya apa? Hah? You can learn what you need. Artinya apa sih? It's okay. Semuanya, you can learn what you need. Kamu bisa mempelajari apa yang kamu butuh. Berarti kalian teman-teman butuh ini nggak ya? Yes. Kita bisa mempelajari biologi, tapi kita butuh nggak? Sebagai seorang engineer otomotif. Sebenarnya kan kita bisa, tapi kita nggak butuh. So you can learn what you need. Profesor saya ngomong itu, kamu nggak akan mungkin mempelajari semuanya hal apapun itu dalam sekaligus. Oke? Okay? That's the first impressions that I want to tell you. Itu impresi pertama yang saya ingin berikan ke teman-teman. Kalau apalagi sebagai seorang anak teknik, belajar tuh ya harus punya tujuan. Benar, belajar itu harus punya tujuan. Ada yang ingin tanyain? Dengan cara Kita di sini berapa minggu lagi sih? Yang penelitiannya siapa? Yang ulang. Oke, ada yang ingin tanyain sebelum kita mulai di sini? Oke. Oh ini yang bikin tugas ya? Ada yang bikin habis? Oh gitu. Itu bisa dia. Oke. Pertanyaan saya pertama deh. Di sini siapa yang belum pernah buka SolidWorks? Yang belum pernah sama sekali mengoperasikan SolidWorks? Ismail. Oke. Desi belum pernah. Baru pertama kali loh. That's good. Kamu belum pernah? Belum pernah. That's good. Setidaknya teman-teman. Ya, ini informasi ini ya. Saya lulus tahun 2018. Setelah lulus pun saya sampai lulus kuliah S1. Saya nggak pernah buka namanya SolidWorks. Can you believe it? Lulus saya satu nih, dan lulus wisuda, udah wisuda di auditorium. At the time, saya nggak pernah buka namanya SolidWorks. Saya belajar SolidWorks itu like 3 years later, 3 years back, 3 tahun belakangan. Jadi saya masih amatir banget. Jadi mungkin teman-teman pas nanya ke saya nggak akan tahu ya. That's normal, kita sama-sama belajar di sini. Intinya gitu ya. Saya akan memberikan apa yang saya tahu, intinya sama-sama kita belajar. Kalian beruntung banget, apalagi di semester 2 ya. Come on. Saya kuliah itu ini belum ada sih. Yang pertama sekali yang harus saya teman-teman jawab ini. Why we need harus senggol. Ada yang bisa jawab? Kelihatan nggak? Kelihatan di sini? Bisa bahasa Inggrisnya? Harus bisa. Saya akan paksa kalian untuk. What's your name?
Aziz. Okay. What about you? What's your name? Iwan. What? So, Aziz and Iwan. Aziz and Iwan. Why do you think you need SolidWorks? Why? Untuk saya konsep awal dari suatu perancangan. Apa buat perancangan? Misalnya nih, Karena contohnya kita mau bikin produk kayak gini deh di sini. Otomatis gambarnya gambar manual. Bikin barangnya gimana? Untuk prototipe langsung nggak sih? langsung. Sebelum ada ini langsung nggak sih? Langsung. Apa yang harus dikorbankan? Kalau misalnya kita nggak ada si SolidWorks tadi, kita harus bikin gambarnya tuh dengan skala 1:1. Berapa besar kertasnya harus kalian bikin? Atau kalian mau bikin? Oh ya, saya punya buka benda gini. Saya kasih dia beberapa perlakuan ketika saya kasih beban 10 kilo ini nih, hancur nggak? Nah kalau di real, kalau kita nggak ada SolidWorks pasti benar. Ada yang ditanya? Come on, give me something. Ke pembelajaran istirahat itu gimana? 2 kali seminggu kan, Selasa sama Harusnya. Jumat nggak sih? Selasa dengan Jumat. Dengan waktu yang ada itu nanti akan coba saya susun lagi untuk bahan ajarnya. Kira-kira kita bisa oke. Asik banget nggak ya? Oh, saya boleh buka titik di mana? Oke teman-teman. Jadi sama sekali. Nah, part tadi bukti bikin ada MKS, TGS, NMG. Yang klik di IPS nih. Nih, bisa? Udah lihat? Tuh yang di IPS nih. Nah, ya. Klik yang klik. Nah, kan ada dua tuh. Bisa? Klik yang IPS. Nah, itu apa? Itu adalah ukuran satuan. Jadi di dunia engineering, satuan itu banyak teman-teman. Ada yang namanya satuan Kayak 6 buah. ya kan? Ada yang namanya British. Pernah kalian dengar meter? Pernah dong? Meter, sentimeter. Pernah dengar namanya pound? Inch? Kan jarang banget kita dengar ya, karena Indonesia nggak menggunakan satuan itu. Nah, sebelum kalian gambar, pastiin dulu nih, kalian pakai satuannya yang benar. Mau kalian memakai inch boleh, dengan catatan kalau memakai inch dari awal, inch sampai akhir. Konsisten, bukan yang benar, semuanya benar, konsisten. Kalau kalian itu biasanya kita di Indonesia ya engineering kita menggunakan yang satuannya milimeter, yang satuannya milimeter. Biasanya itu di MMKS kalau nggak salah, MMBS ya, milimeter gram cm. Kenapa ya kita bikin partnya nggak mungkin yang bermeter-meter kan sih? Partnya part kecil-kecil gitu kan, dengan toleransi. Kalau tahu kalian toleransinya kan milimeter dengan satuan terkecilan milimeter gitu. Itu yang pertama ya. Jadi pastikan, bisa lihat lagi di slide, pastikan kalian sudah mengatur ini. Saya sarankan menggunakan yang milimeter. Oke? Nah, yang kedua di sini. Nah, yang kedua ada namanya di sini teman-teman. Ini yang tadi ya. Kan ada yang namanya MKS ya. Kita bakal ngeditnya itu semuanya di sini teman-teman. Ini sudah sampai 6. Seperti ya. Kalau ada orang yang nggak paham bilang ya. Soal pengenalan aja. Nah, yang kedua nih, ini adalah gambarnya. Ini bisa di itu nggak? Bisa di share di apa namanya? Gambar yang di sini di komputernya bisa di share screen ke mereka nggak? Kalau masuk ke komputer Ya, nggak bisa. Atau kalau ke sini bisa kan? Ah, sudah bisa kan? Bisa.
Oke, kelihatan ya? Nah, teman-teman, udah sampai di layar ini? Udah? Desi udah sampai layar ini? Yang di belakang udah, Ismail udah sampai layar ini? Nah, tadi kan kalau kita coba perhatiin dulu layar saya ya, perhatiin dulu screen-nya ya. Kalau kita mau mengubah satuannya di sini ya? Ya nggak sih? Sini, mau di MKS, atau mau di CGS, biasanya kita menggunakan yang milimeter. Oke, nah yang ini yang saya bilang tadi design tree-nya. Design tree. Kalian bisa baca apa aja yang pertama tadi, ada history, sensor, annotation bacanya. Annotation, bukan annotations, bukan annotations, annotation, serius. Annotations, material. Terus semuanya material apa? Terus? Nah, teman-teman, oke kita bahas satu-satu ya. Yang kalian perlu merisaukan yang history, sensor, annotations itu nggak perlu. Itu nggak akan kita banyak pakai. Yang kalian merisaukan yang harus kalian tahu tuh dari bawahnya, dari material. Kan material dalam kurungnya apa tuh? Not specified. Not specified. Yang kedua, front plan, top plan, right plan, dan perincin. Itu yang harus kita tahu. Yang harus kalian tahu itu tuh apa sih? Oke, kita bahas yang pertama. Itu ada namanya material. Ini teman-teman, kan di SolidWorks kita bakal bikin sebuah komponennya nggak sih? Saya bikin ini deh. Saya mau bikin ini. Nah, di SolidWorks kita mau bikin ini, otomatis kita bikin desainnya dulu nggak sih? Gambar, ya kan? Gambar sampai kita jadi. Kalau kita mau melakukan simulasi, yang kayak bila saya bilang dia uji jatuh tadi loh, mau mensimulasikan di dunia nyatanya. Kalau kita mau menggunakan mau melakukan simulasi itu gimana ya? Simulasi yang bagus itu seperti apa? Simulasi yang bagus itu adalah simulasi yang bisa merepresentasikan kondisi nyatanya. Merepresentasikan tahu? Pernah dengar kata merepresentasikan? Merepresentasikan adalah meniru. Simulasi yang bagus itu adalah bisa meniru keadaan dunia nyatanya. Contohnya, saya kasih beban 10 kilo, hancur nggak dia? Gimana hancur? Ketika